Oke, shalom adik-adik, rekan-rekan semua. Puji Tuhan nih hari kedua, hari retret dengan tema intimacy. Puji Tuhan di sini ada 59 account yang join. Pasti yang ada yang lebih ya. Pasti adik-adik semua diberkati oleh Tuhan ya sepanjang 2 hari terakhir. Puji Tuhan. Yang diberkati mungkin bisa bikin jempol ya. Oke, haleluya. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang luar biasa yang akan memberkati kita semua, yang luar biasa akan mengubahkan kita juga. Oke, saat ini saya akan share screen. Ya, sebentar. Nanti kalau ada mungkin, sorry, ini kalau ada yang terputus-putus atau slide-nya belum muncul, tolong konfirmasi ya. Apakah slide-nya sudah terlihat semuanya? Ada yang bisa confirm? Halo? Sudah, Bang. Oke, sudah. Oke, puji Tuhan. Oke, tolong bantu yang admit ya, yang baru join di admit, siapa yang bisa bantu admit ya. Oke, kita saat ini sekali lagi kita berdoa minta pimpinan Roh Tuhan, kita berdoa sebelum kita baca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, sekali lagi kami datang kepadamu, bukan kuat dan gagah, kami bisa berdoa, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap hati, menjadi tanah yang subur untuk benih firman ditabur. Tuhan, pengurapan-Mu mengajar kami saat ini. Urapi Tuhan, dengan pengurapan-Mu, Tuhan, hamba-Mu bisa berbicara dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan, kami haus mendengarnya, penuhilah setiap hati, bebaskan Tuhan yang terikat, terbelenggu, dilepaskan Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja saat ini di setiap hati. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, ada 61 orang di sini. Slide-nya bisa dilihat ya, sudah terlihat. Kita masuk belajar kebenaran firman Tuhan. Apa slide keduanya sudah terlihat juga? Sudah, Bang. Oke, puji Tuhan. Kita belajar dari tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama kali kita melihat hal ini, pernyataan umum ya. Kalau kita lihat alam semesta, ya gambarnya terlihat ya, alam semesta. Firman Tuhan katakan di Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi ciptaannya itu langit dan cakrawala itu menceritakan kemuliaan Allah, memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi dari melihat alam semesta, ya. Apakah orang bisa mengenal Tuhan, mengenal pencipta? Ya, ini pertanyaannya. Dari alam semesta kita bisa melihat kebesaran Tuhan, ya, keindahan, ya, kreativitas, ya, alam semesta penuh seni, ya, penuh rasa syukur, penuh kuasa, ya, penuh kuasa, teratur, ya, penuh keseimbangan, ya, ada hukum-hukum alam, ya. Wah, alam semesta menceritakan sebagian dari sifat-sifat Tuhan, ya, sebagian. Apakah bisa mengenal Tuhan dengan sepenuhnya? Kita tidak bisa mengenal Tuhan dari alam semesta. Bagaimana kekudusan Tuhan, bagaimana kasih-Nya, bagaimana keadilannya, bagaimana rencananya bagi manusia, apa tujuan kehidupan. Memang alam semesta menceritakan sebagian kebesarannya, kreativitas Tuhan, ya, hal-hal yang penuh kuasa, betapa berkuasanya Tuhan menciptakan semuanya. Tetapi dengan alam semesta kita tidak tahu bahwa Tuhan itu kudus,
Tuhan itu menentang hal-hal yang berdosa. Tuhan itu penuh kasih kepada kita. Kita tidak tahu rencananya. Nah, oleh sebab itu, manusia tidak bisa mengenal Tuhan dari dirinya. Hanya Tuhan yang menyatakan diri. Akibat Tuhan yang menyatakan diri itulah manusia bisa mengenal Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Kekristenan adalah percaya bahwa Tuhan yang menyatakan diri, bukan usaha manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menyatakan diri. Ya. Manusia tidak bisa mengenal Tuhan dengan kekuatannya, kehebatannya. Manusia terbatas sekali. Tuhan begitu besar, begitu mulia, begitu agung, tidak bisa dicapai dengan intelek manusia, tidak bisa. Terbatas sekali. Kalau Tuhan menyatakan dirilah, baru manusia bisa mengenal Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu ya, saya masuk ke slide kedua ya. Ya. Tuhan yang dikenal oleh kekristenan, Tuhan yang diperkenalkan oleh Alkitab adalah Tuhan yang menyatakan diri ya. Tuhan yang menyatakan dirinya. Alam semesta tidak cukup menyatakan kebesaran siapa Tuhan sebenarnya. Hanya Tuhan yang menyatakan diri, mempersilahkan dirinya dikenal. Akibatnya manusia bisa mengenal Tuhan. Inilah yang pernah terjadi pada kisah Musa. Musa pada Keluaran 33 ayat 18, dia berkata, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Wah, itu permintaan yang dahsyat luar biasa itu. Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Terlalu megah Tuhan itu sampai kita bisa kenal. Ya, akibatnya dia bilang ya, aku akan meletakkan engkau di bawah gunung, aku akan melewatkan kemuliaanku ya. Ya. Engkau hanya bisa melihat bagian belakangku ya. Kau tidak bisa melihat mukaku dan tidak bisa orang melihat mukaku dan hidup. Ya. Ini terjadi ya. Tuhan menunjukkan sebagian dari dirinya kepada Musa ya. Bukan seluruhnya, bukan wajahnya. Di Keluaran 33 ayat 18. Allah kita adalah Allah yang rindu menyatakan dirinya. Ini penting sekali, ikuti alurnya. Kita nih sedang makan daging nih. Daging ini pengertian teologis ini, daging banget. Dari alam semesta tidak cukup menyatakan sebenarnya siapa Tuhan. Musa juga meminta tunjukkan kemuliaan-Mu. Tuhan hanya memperlihatkan sebagian aja. Ya, di Keluaran 33 ayat 18. Bagian punggungnya saja, bagian wajahnya tidak bisa diperlihatkan. Wah, luar biasa. Ya. Tapi Allah rindu menyatakan dirinya kepada kita. Allah kita Allah yang rindu menyatakan dirinya kepada kita. Allah kita Allah yang rindu dikenal oleh kita, ya. Allah kita Allah yang rindu mempertunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya intim dengan kita. Tema retreat ini intimacy, ya. Allah kita itu Allah yang rindu kita intim dengan Dia. Ini penting sekali. Dari alam semesta, kisah Musa, dia rindu menyatakan dirinya. Dia tidak berhenti di kisah Musa ini. Ya, di slide selanjutnya, ya, di slide selanjutnya sudah terlihat ya. Allah menyatakan dirinya lewat kitab suci. Ini penting sekali ya. Nanti ini penting sekali. Roh Kudus adalah roh yang mengingatkan kita tentang kitab suci, perkataan-perkataan kitab suci, ya. Allah kita rindu menyatakan dirinya. Roma 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi Allah kita itu selain dia menyatakan dirinya sebagian dari alam semesta. Dari kisah Musa dia menyatakan kemuliaannya, punggungnya diperlihatkan. Tapi terus dia menyatakan dirinya lewat kitab suci. Ya. Allah kita tidak terlihat, Allah itu roh. Tapi dia mengilhamkan dirinya, sifat-sifatnya, perkataannya, kerinduannya, tujuannya, hatinya lewat kitab suci. Ya. Pada saat itu perjanjian lama, kemudian setelah Yesus itu perjanjian baru, kemudian dipersatukan. Perjanjian lama itu mengungkapkan tentang Yesus, perjanjian baru menggenapi tentang Yesus. Ya. Jadi dari alam semesta yang tidak cukup menyatakan kekudusan, keadilan, tujuannya,
Musa juga diperlihatkan kitab suci baru mempertunjukkan siapa dia, ya, kekudusannya. Makanya ada korban untuk orang-orang berdosa, ya, korban-korban hewan, ya, ditunjukkan, ya, nubuat-nubuatannya tentang Mesias, ya. Nanti kita akan belajar bahwa Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan punya rencana. Ini yang tidak ditunjukkan oleh alam semesta. Tuhan punya rencana penebusan buat manusia. Dan itu ditunjukkan dalam kitab suci. Wah, luar biasa. Dari alam semesta, kisah Musa, kitab suci. Allah menyatakan dirinya, rencananya melalui kitab suci bahwa akan ada Mesias, akan ada juru selamat, ya, akan ada yang menyelamatkan kita. Kau tidak perlu lagi mengorbankan hewan terus setahun demi tahun, tapi dengan satu korban yang mulia, yaitu Kristus Yesus, yang adalah lambang semua penebusan itu dituliskan, dinubuatkan dalam perjanjian lama, kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Allah menyatakan dirinya lewat kitab suci dan menerangkan bahwa akan ada rencana penebusan melalui Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Ya, Allah suka menyatakan dirinya. Alam semesta tidak cukup, ya. Di dalam waktu kisah Musa dia menunjukkan sebagian saja. Kitab suci menerangkan akan ada Mesias yang akan turun, yaitu firman yang jadi manusia, ya. Ini dikisahkan, ya, perjanjian lama, ya, Yesaya 7 ayat 14, dia akan lahir dari seorang perawan dari suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10, dari keturunan Daud, Yeremia 23 ayat 5. Lahir di Bethlehem, Mika 5 ayat 1 dan 2, ya. Ada messenger, ada penerusnya, ada yang membuka jalan buat dia, Yohanes Pembaptis, Yesaya 40 ayat 3. Dimulai pelayanannya di Galilea, Yesaya 9 ayat 1, ya, melakukan mujizat, Yesaya 35 ayat 5. Semua ini, ya, perjanjian lama ini penulis-penulisnya tidak saling kenal, beda zaman, menuliskan kitab-kitab yang diilhamkan oleh Roh Allah sendiri tentang menubuat bahwa akan ada Yesus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, lahir dari seorang perawan, dari keturunan Yehuda, keturunan Daud, dari suku Yehuda, lahir di Bethlehem, melakukan mujizat, memulai pelayanan di Galilea, kemudian mengajar banyak perumpamaan, ya. Terus dinubuatkan, ya, dia akan dikhianati muridnya, dia akan terangkat di surga, ya. Mazmur 16 ayat 10, dikhianati oleh muridnya, Mazmur 41 ayat 9, dijual dengan 30 keping perak. Semuanya ini ditulis oleh kitab nabi-nabi di perjanjian lama bahwa akan ada Yesus, firman jadi manusia itu. Terus ketika dia mati, tidak ada tulang yang patah, akan ada gempa bumi ketika dia mati, tabir bait suci terbelah. Begitu banyak kitab suci menubuatkan tentang Yesus, dan itu semua digenapi dalam pribadi Yesus. Allah kita Allah yang rindu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Dari alam semesta, dari kitab suci, kemudian kepada pribadi Yesus sendiri. Bapa kita tidak terlihat. Waktu Musa, dia hanya melihat bagian punggungnya, dan itu tidak terlihat. Tapi ketika datang pribadi Yesus itu menggambarkan Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup Bapa bagi kami. Filipus rindu mengenal Bapa, tunjukkan Bapa, tunjukkan Tuhan itu, tunjukkan. Kata Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Waktu Musa tidak bisa melihat Tuhan, karena Tuhan itu roh. Tapi ketika nubuat tentang firman menjadi manusia, Allah menjadi terlihat.
dalam pribadi Yesus. Tuhan menjadi terlihat dalam diri Yesus Kristus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu. Pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia dan diam dalam diri Yesus Kristus. Haleluya. Jadi apa yang menjadi batasan dari Musa, dia tidak bisa melihat mukanya, dia melihat hanya punggungnya. Semua masalah itu, semua keterbatasan itu hilang dalam pribadi Yesus. Dengan pribadi Yesus kita melihat Bapa, kebaikannya, cintanya, pengorbanannya. Kalau kita melihat alam semesta, kita tidak bisa merasakan kekudusannya, cintanya, kasihnya. Dengan kitab suci kita belajar tentang kasihnya, nubuatnya tentang Mesias. Dalam pribadi Yesus digenapilah semua nubuat-nubuat itu. Ya, semua nubuat tentang Yesus di Perjanjian Lama digenapi. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa itu. Wow. Keterbatasan Musa diselesaikan dengan kita melihat Yesus. Tapi Yesus terbatas dalam satu pribadi. Ya. Hanya di Israel. Orang di Afrika tidak bisa melihat dia. Orang di Indonesia tidak bisa melihat dia. Hanya pada zaman itu. Pada zaman 0 Masehi sampai 33 Masehi. Tuhan Yesus hidup sekitar 33 tahun. Setelah itu bagaimana? Orang yang di luar Yerusalem bagaimana mau melihat Tuhan? Jauh sekali datang ke sana pada saat itu. Tetapi itu pun diselesaikannya dengan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Allah rindu menyatakan diri ke semua orang di seluruh dunia. Tidak hanya di Yerusalem di mana Yesus ada dan hidup pada zaman itu. Pada semua zaman dan semua negara, semua bangsa, melalui Roh Kudus kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan melalui Roh Kudus, kita bisa bergaul dengan Bapa, dengan Yesus. Melalui Roh Kudus tidak terbatas lagi hanya di Yerusalem, hanya pada zaman dia hidup, tadi seluruh zaman yang percaya oleh Roh Kudus-Nya kita bisa mengenal Yesus Kristus. Ini retreat intimacy. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui alam semesta, melalui kitab suci, melalui pribadi Yesus, dan sampai hari ini melalui Roh Kudus-Nya. Melalui Roh Kudus-Nya kita bisa mengenal Bapa, mengenal Yesus. Haleluya. Ini luar biasa. Janji Bapa adalah Roh Kudus, ya. Kisah 1 ayat 4, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, Yesus melarang dan menyuruh mereka tinggal di situ, menjanjikan janji Bapa. Janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, diperkenalkanlah Roh Kudus ini kepada kita. Ini yang seringkali gereja tidak menyadari. Gereja ada karena Roh Kudus. Pertobatan ada karena Roh Kudus. Pemuridan berkembang karena Roh Kudus. Semua kita ini terus bisa percaya karena Roh Kudus memelihara iman kita. Memberikan asupan rohani kepada kita karena Roh Kudus. Orang begitu mengenal Bapa, mengenal Yesus, tetapi seringkali tidak membahas Roh Kudus. Padahal Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Oleh karena Roh Kuduslah adanya gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan dia berjanji ya, memperkenalkan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau engkau bisa datang pada hari ini di retret, itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Kalau masih setia sampai hari ini, itu karena Roh Kudus. Kalau engkau terus melayani karena Roh Kudus, kalau giving masih ada sampai hari ini karena Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang melahirkan gereja Tuhan. Yang membesarkan gereja Tuhan, melahirkan kegerakan adalah Allah Roh Kudus. Pada alam semesta tidak terbayangkan kasih-Nya,
Melalui kitab suci kita belajar tentang kasih-Nya, janjinya akan Mesias, melalui pribadi Yesus. Semakin kita menyadari pengorbanannya yang begitu mulia. Yesus menggantikan di atas kayu salib dosa-dosa kita. Dia tidak hanya mati untuk kita, dia mati menggantikan kita. Kita digantikan. Kematian yang harusnya kita tanggung karena dosa kita digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dipertukarkan, terjadi pertukaran di atas kayu salib. Ini kita harus tahu, kita ada karena Yesus sudah menghukum semua dosa-dosa itu pada tubuhnya. Tuhan menghukumkan dosa-dosa kita pada tubuh Yesus. Selesai katanya ketika dia mati. Itu artinya semua hukuman dosa kita selesai dibayar lunas. Selesai, tidak ada lagi hukuman dosa, sudah dibayar dengan kematian Yesus. Kebangkitannya menyatakan selesai, semua dosa kita sekarang, masa lalu dan akan datang sudah selesai. Dan kita menerima janji keselamatan. Ketika kita diselamatkan, kita menerima janji Bapa. Penting sekali. Kalau engkau sudah percaya kepada Yesus, engkau menyerahkan, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau menerima Roh Kudus, baru menerima, belum penuh. Ya, ada menerima Roh Kudus ketika engkau diselamatkan, menerima Roh ciptaan baru, ya, sama seperti Yesus menggembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus ketika dia bangkit, ya. Ketika murid-murid takut di dalam ruangan mengunci pintu, Yesus datang tiba-tiba dan terimalah Roh Kudus. Mereka lahir baru, mereka baru menerima, belum penuh. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 2, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin engkau sudah lahir baru, engkau sudah terima Roh Kudus, tapi engkau belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini engkau bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau engkau belum lahir baru, hari ini engkau terima Roh Kudus. Engkau lahir baru, dan engkau akan dipenuhi juga oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu Allah sendiri dalam rohnya. Dia yang dulu bersama-sama dengan Yesus. Saat ini Yesus terangkat, dia turun kepada orang-orang percaya. Setiap orang yang menerima Yesus, menerima Roh Kudus dalam dia. Tetapi kita harus mau terus dipenuhi terus oleh Roh Kudus. Ada 9 peran Roh Kudus, ini secara cepat saja. Ya, kita ini harus masuk dalam firman, ya, makan, ya, makanan-makanan yang penuh daging, penuh gizi ini, ya. Kita mengenal Allah Roh Kudus, ya. Yohanes 14 ayat 16 ada 9, ya. Ada 9 peran Roh Kudus, 9 karunia Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus. Ya, angka 9 itu identik dengan angka Roh Kudus, ya. Ada 9 peran Roh Kudus, 9 karunia Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus. Aku meminta kepada Bapa, ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini ingat, ya, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, seperti murid-murid bersama-sama dengan Yesus itu pada waktu itu, murid-murid bergaul dengan Yesus, seperti itulah yang kita bisa dapat rasakan kita dengan Roh Kudus itu sama, seperti murid-murid dengan Yesus pada saat itu. Jadi jangan, wah enak ya murid-murid dulu dengan Yesus, sama. Apa yang murid-murid alami dengan Yesus itu bisa kita alami dengan Roh Kudus pada saat ini yang diam di dalam kita. Ya, aku minta kepada Bapa yang memberikan kepadamu seorang penolong kamu yang lain, ia menyertai kamu senantiasa, selama-lamanya. Wah, mau di toilet, di bus, di kereta, di pesawat, dia menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita. Ya. Janji Bapa kepada kita. Ya, Roh Kudus menyertai kita. Yohanes 14 ayat 17 yang kedua, dia diam di dalam kamu. Oh, Roh Kudus diam di dalam kita. Ya, Roh Kudus membuat dwelling place, rumah kesukaan. Jadi kita ini punya Roh Kudus. Di dalam kita ini ada Roh Kudus yang kita bisa intim dengan dia. Dwelling place, aku akan membuat rumah di dalam rohmu. Ya, ada Roh Kudus dalam kita. Ya. Kemudian ayat Yohanes 14:26, dia mengajar kamu segala sesuatu kepadamu. Dia mengajar segala sesuatu. Dia mengingatkan apa yang semua kukatakan. Dia mengingatkan kita kan firman Tuhan, Roh Kudus. Dia akan bersaksi tentang aku. Oh bang, aku nggak bisa bersaksi bang, takut bang. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus melalui kamu.
Buka aja mulutmu, sampaikan sesuatu. Roh Kudus akan menolongmu bersaksi. Ya, dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau orang bisa bertobat, orang bisa berubah, itu karena Roh Kudus menjamahnya. Bukan karena hikmat manusia, bukan karena Roh Kudus menjamah. Ya, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Buka hatimu pada Roh Kudus. Dia akan tunjukkan kebenaran itu. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus di dalam kamu itu punya peran memberitakan hal-hal yang akan datang. Saya ingat ya, sebelum papa saya meninggal, ya 40 hari sebelumnya, saya ingat banget, ya sebulan lebih sebelumnya, saya sudah diberi mimpi ya bahwa papa saya akan meninggal. Itu ajaib sekali ya. Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ya, luar biasa. Roh Kudus ya. Banyak sekali kisah-kisah abang bagaimana Roh Kudus memberitakan hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memberitakan apa yang ada di hati Tuhan. Ini 9 peran Roh Kudus buat kehidupan orang percaya. Keintiman yang murid-murid terima pada saat Yesus berada di bumi, keintiman seperti itu kita dengan Roh Kudus itu kita terima. Dimanapun kita berada, kita merasakan hadirat Tuhan, ya, hadiratnya kita merasakan damainya karena Roh Kudus. Ketika kita melayani, kita dibantu orang-orang bisa bertobat karena Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus ada saat ini di hati kita. Kau bisa menerimanya, kau bisa dipenuhi olehnya. Amin, haleluya. Kemudian lahir baru secara rohani. Ini kisah ketika Tuhan Yesus bertemu Nikodemus. Dia berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Jangan kamu heran kalau aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Ya, kalau ada adik-adik di sini yang belum dilahirkan kembali, ini saatnya kita dilahirkan kembali. Apa artinya? Menerima Yesus, pengampunannya melalui korbannya di atas kayu salib yang menggantikan semua dosa-dosa kita, hukuman atas dosa-dosa kita ditanggung Tuhan. Kita menerima pengampunan karena pengorbanannya. Dia telah mati gantikan kita di atas kayu salib. Dia telah mati bayar semua dosa dan kita menerima pengampunannya, kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan kita lahir baru. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itulah lahir secara rohani, lahir baru secara roh. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, percaya kepadanya, menyerahkan hidup kepadanya. Itulah membuat kita lahir kembali. Bukan lahir fisik, ya. Bukan lahir secara mental juga. Roh kita, ya. Roh kita dilahirkan kembali ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita percaya kepadanya, dialah yang mengampuni kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Karena hukuman dosa sudah dibayar di atas kayu salib, dia mati gantikan kita. Dengan kebangkitannya kita menerima hidup yang baru, menerima Roh Kudusnya di dalam kita. Ini hal yang luar biasa sekali. Haleluya. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita lahir baru? Ya, roh kita menjadi baru. Ya, roh kita menjadi baru. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh ini ya, yang kita bisa pegang ya, ada indera kita, mata, telinga, mulut ya, hidung, indera kita, tubuh kita bergerak berdasarkan indera ya. Tapi jiwa kita tuh ada perasaan, ada keinginan, ada pikiran, ya, ya. Kemudian ada roh, ya.
roh kita. Itu tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, tempat bersekutu kita dengan Tuhan. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam roh kita. Ada Roh Kudus dalam roh kita. Menyatu. Ya. Ya. Jadi kita tuh seringnya, masalahnya kita gini. Kita sering dipimpin oleh apa? Tubuh kita, hanya indera kita, ya, penglihatan, penciuman, pendengaran, atau hanya jiwa kita, pikiran, perasaan kita, gitu ya, ya, atau dengan roh kita, ya. Kemarin ya kita belajar dari Pak Nelson, kalau kamu sering nonton film Korea, gitu ya, itu akan mempengaruhi ya kamu nonton lewat matamu, ya, itu terserap masuk ke pikiranmu, ya, masuk ke perasaanmu, dan itu membuat kamu pola hidupmu. Ya. Tetapi manusia rohani tidak. Dia menerima dari roh dulu. Dari firman Allah. Mengubah pikirannya. Akibatnya tubuhnya sehat. Ya. Tubuhnya segar. Ya. Kita adalah manusia rohani. Ya. Ingat ini. Ya. Ini kuncinya sekali. Bagaimana dipimpin oleh roh? Ya, ini kuncinya. Kita harus mengerti tubuh jiwa roh. Kita tidak dipimpin oleh pikiran semata. Ya. Kita tidak dipimpin oleh indera kita semata, mata, ya. Apa yang kita lihat, oh takut. Apa yang kita dengar, oh takut. Apa yang kita pikir, tapi dari roh kita. Roh kita, ada Roh Kudus yang berbicara, tenang, ada damai sejahtera, ada firman Tuhan diingatkan. Ya tadi ya 9 peran Roh Kudus, dia akan mengingatkan apa yang telah kukatakan kepadamu. Ada Roh Kudus yang mengingatkan firman Tuhan. Disinilah kita bertumbuh, roh kita makin menguasai jiwa kita. Roh kita makin menguasai jiwa kita dan jiwa kita menguasai tubuh kita. Itulah manusia rohani. Dipimpin oleh roh, itu dipimpin di dalam roh kita. Ada Roh Kudus dan firman Allah di dalam roh kita itu. Karena firman itu adalah roh. Inilah orang yang hidup dipimpin oleh roh. Ada roh di dalam dia yang memimpin, menetapkan keputusan apa yang harus kita ambil melalui roh. Bukan jiwa. Tapi roh kudus di dalam kita itu, bersama roh kita itu yang memimpin kehidupan kita. Haleluya. Kemudian ada buah dan karunia roh. Ya. Buah roh di Galatia 5:22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karunia ada 9 juga, hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ya. Banyak orang terkesima dengan karunia roh, wah hebat, wah, kesembuhan, mujizat. Tapi kalau kita nggak punya buah roh, kita akan jatuh. Kita akan kesombong, kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Kita akan hidupnya menyeleweng. Ya. Kalau kita hanya pada karunia-karunia roh saja. Tapi kita harus berpusat dengan buah roh, kemudian ke karunia roh. Kita mengutamakan buah roh, tetap juga karunia roh penting. Tapi dua-duanya seimbang. Bahkan kita memprioritaskan buah roh ini terus berkembang dalam kehidupan kita. Kasih kita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, dalam penguasaan itu ada kekudusan. Penguasaan diri. Buah roh ini berkembang dalam hidup kita. Karunia roh juga berkembang dalam hidup kita. Ya. Di sini ada karunia mujizat. Ada. Setiap orang dipercayakan minimal 1 karunia. 1. Minimal. Bisa 2, bisa 3, bisa 9-9. Bisa. Kalau dia setia dan bisa dipercaya. Kalau buah roh, kita itu mengusahakan kalau buah roh. Ya. Diuji kasihnya, kesabarannya. Wah, dikasih orang susah, menyebalkan. Akhirnya kita harus waduh, buah roh kita diasah terus berkeluar ya. Kesabaran, wah murah hati sama orang, setia ya. Ya, lemah lembut, wah dikasarin tetap lemah lembut. Itu mengusahakan, ada bagian kita. Kalau karunia ya karunia. Kau tidak perlu mengusahakan, itu diberi dengan iman kamu terima. Itu karunia.
Tapi kalau buah, engkau yang mengusahakannya. Haleluya. Jadi setiap orang nanti yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia harus mengerti ada buah roh yang harus dia usahakan, ada karunia yang dia terima. Karunia juga engkau akan harus kembangkan. Ya. Nanti kita akan fokus juga di bahasa roh. Ada bahasa roh sebagai tanda, ada bahasa roh sebagai karunia. Bahasa sebagai karunia engkau akan dipertemukan dengan orang yang bisa menafsirkannya, atau engkau bisa dikaruniakan lagi, engkau bisa menafsirkan bahasa rohmu. Tapi ada bahasa roh sebagai tanda, itu bahasa doa, dorea, di mana setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus menerima tanda berbahasa roh. Jangan kita takut berbahasa roh. Bahasa roh ada ditulis dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kebenaran bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Itu bahasa roh. Itu bahasa doa yang setiap orang mempunyainya. Setiap orang. Kalau engkau belum terima, engkau haus, kau buka hatimu, Tuhan berikan aku bahasa doa. Dengan bahasa doa itu aku menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan doa-doa yang penuh dengan rahasia-rahasia Allah. Tentang masa depanku, masa depan pelayananku dengan doa-doa yang penuh rahasia ini. Oh Tuhan, aku menyatakan kerinduan Allah dengan bahasa rohku. Minta itu, minta. Penuhkan Tuhan, aku mau terima tanda berbahasa roh itu. Minta. Bisa nggak karunia yang lain diminta, Bang? Bisa. Minta karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Tuhan, aku minta karunia kesembuhan. Begitu banyak orang di kotaku yang sakit, tidak punya uang, Tuhan. Tidak punya dokter, Tuhan. Oh, sakit ini, sakit itu yang tidak ada obatnya, Tuhan. Berikan aku karunia kesembuhan, Tuhan. Berikan. Minta karunia ini. Karunia itu diminta. Haleluya. Dan apa yang terjadi di Pentakosta? Ya, Roh Kudus memenuhi murid-muridnya. Kamu adalah saksi semua ini dan aku akan memberikan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di kota itu sampai kamu diperlengkapi apa? Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tanda Roh Kudus penuh kuasa. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menciptakan alam semesta. Ya, itu Roh Allah sendiri ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wah, kita akan terima kuasa. Banyak orang-orang Kristen ngaku-ngaku dipenuhi Roh Kudus tapi tidak tahu dia punya kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu punya kuasa. Sadar ini, kamu punya kuasa. Ada kuasa. Karena kamu sudah ada Roh Kudusnya, ada kuasa di dalam kamu. Ada hikmat, ada karunia. Ada 9 peran Roh Kudus. Dia diam dalam kamu. Dia memberitakan kamu hal yang akan datang. Dia memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ada kuasa Tuhan. Haleluya. Apa yang kita lakukan setelah kita lahir baru? Tadi ya, lahir baru. Pentakosta dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ya, bertumbuh secara roh. Ini ya, tolong ini perhatikan. Bertumbuh secara roh. Tadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita makin kuat. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Itu Yohanes Pembaptis. Makin kuat rohnya. Apa artinya? Rohnya diberi makan dengan firman. Rohnya diberi makan dengan firman Tuhan. Ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Apa ini? Dipenuhi dengan firman, pengertian firman Tuhan. Ini bagian kita. Datang ibadah, pemuridan, ya berdoa, ikut Zoom, ya berdoa saat teduh pagi untuk makin kuat rohnya, makin kuat rohnya. Haleluya. Ini saya agak lama di sini ya. Ya. Ini yang terjadi setelah orang dijangkau, dimuridkan ya, dari prakristen, petobat baru, murid yang bertumbuh melayani, murid yang bermisi. Tetapi ini saya mau agak dalam ya. Apa yang terjadi sebenarnya hubungan dia dengan Tuhan? Ini terkait dengan keintiman. Ketika kamu baru bertobat, hubunganmu sama Tuhan seperti bapak dan anak. Ya, bapak dan anak atau bayi bahkan ya, bayi ya. Oe.
kasih susu, kasih makan, ganti baju. Oh, bertumbuh masih anak-anak juga. Pak minta uang, Pak ke sana beli mainan. Dia nggak peduli bapaknya, dia pokoknya dirinya terus dipikirin, diriku, aku lapar, aku haus, aku pengen ini, hanya dirimu aja. Tapi engkau Kristen anak-anak, nanti cek kamu ada di mana sekarang. Masih begitu kah? Kamu tidak peduli amanat agung, tidak peduli orang-orang yang menderita, hanya engkau aja yang kau pikir gitu. Itu hubungan kita, intimasi kita masih anak sama bapak. Dan itu bukan kehendak Tuhan buat kita. Naik sedikit tuan dan pelayan, ya. Pelayan melayani, kalau pernah ke restoran itu ya, oh minta ini bakso, minta es teh, dikasih ya, kasih pelayan. Pelayan tidak mengerti juga pembukuan keuangan bosnya ya apa yang dipikirin bosnya, bisa gajian nggak besok gitu ya. Pelayan aja hanya melayani apa yang disuruhkan ya. Dan pelayan hanya cari apa? Gajian gitu ya. Wah, kapan gajian? Itu pelayan itu. Dia nggak peduli, nggak mencintai tuannya dengan kasih yang tinggi, yang penuh. Tapi ada juga tuan dengan budak belian. Wah, itu dia bukan lagi digaji, dia benar-benar melayani, ya. Budak belian ya, tuan dengan budak belian. Dia tulus hanya melayani, tidak mencari gaji, tidak mencari upah. Melayani ya. Oh gitu. Ini sudah mulai bertumbuh dari anak bapak, pelayan ya, karena disuruh Bang John aja nih aku nih. Ambil gitar, disuruh Pak Nelson aja atau disuruh Kak Kiurma apa aja nih. Itu masih pelayan. Tapi kalau sudah tulus, wah sudah mengerti hati yang tulus, itu budak belian. Ya. Nah, masuk lagi sahabat Tuhan. Ya, kalau sahabat sudah hati ke hati itu, wah dia tahu apa yang dipikirkan Tuhan tuannya ya. Kalau kita sahabat Tuhan ya, itu sudah intim sekali itu. Wah, seperti Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Apakah aku tidak memberitahukan kepada Abraham? Sahabatku katanya. Wah, diberitahukan gitu. Ya. Kemudian hubungan yang paling tinggi adalah Kristus dengan pengantinnya. Wah, ini sudah intim sekali itu. Wah. Yang sudah suami istri mungkin tahu ya. Udah tubuh jiwa roh itu. Ibadah bareng sama istri ya, sama suami sama istri gitu. Itu rohnya menyatu, kemudian sering ngobrol, kemudian ada hubungan suami istri gitu. Tubuh jiwa roh. Udah Kristus pengantin itu seperti hubungan suami istri. Wah, itu kerinduan Tuhan, Kristen yang dewasa gitu. Bukan anak-anak ya, bukan tuan pelayan, bukan budak belian, bukan sahabat juga, terus sampai kepada pengantin, hubungan pengantin dengan suami dan istri gitu. Itu kerinduan Tuhan kita dengan Tuhan. Ya. Intimacy itu seperti itu pertumbuhannya, terus melalui Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam roh kita. Kristus dengan pengantinnya, inilah kasih tertinggi. Pada saat itu nanti kita akan mengalami perjamuan kawin anak domba. Ada pernikahan di surga nanti. Gereja akan menikah dengan Kristus. Gerejanya yaitu kita, tubuh Kristus akan menikah dengan Kristus secara simbolis. Kristus dengan pengantinnya. Sampai di mana hubunganmu dengan Tuhan? Masih anak-anak? Masih tuan dan pelayan? Sudah budak belian? Atau sudah sahabat Tuhan? Atau sudah Kristus dengan pengantin? Tuhan rindu kita terus intim dengan Dia. Ya. Ini karakter orang lahir baru adalah ya, apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jangan kau heran bahwa aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Angin bertiup kemana ia mau, engkau akan mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Allah. Ini ya, abang masuk ke sini. Bagaimana dipimpin oleh roh Allah, engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Seluruh kendalimu kepada Tuhan.
Engkau tidak tahu bagaimana masa depanmu, tapi engkau berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan hidup. Tidak ada yang kau tahan-tahan. Semua rencana, cita-cita engkau serahkan kepada Tuhan. Itu syarat engkau dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Engkau berserah. Engkau berserah kepada Tuhan. Itu caranya bagaimana dipimpin orang. Sampai engkau berserah penuh, barulah penyertaan Tuhan. Pimpinan Roh Allah itu nyata. Kalau engkau tidak berserah, itu masih ada yang mengganjal. Seluruh ruangan itu harus kau serahkan kepada Tuhan. Ya. Amin. Saya dulu di Jakarta ngekos ya. Ngekos ya. Itu dalam rumah ya. Dalam rumah Bapak kos. Daerah kekuasaan saya hanya kamar kos saya. Begitu masuk rumah, saya masuk ke kamar. Disitulah saya tidur, saya baca, saya nelpon, saya ngobrol. Hanya dalam kamar kos saya. Saya tidak boleh main ke kamar orang, ruang tamu apa. Ya. Karena memang saya hanya di situ, di kamar kos saya. Tapi kalau saya ke rumah saya, ya, kalau saya di Balikpapan, rumah mama saya, ya, rumah orang tua, dan saya juga punya sekre ya, kan, kontrakan. Itu saya mau kemana saya boleh gitu ya. Ya, mau ruang tamu, mau ruang ini, dapur ya, karena rumah saya atau rumah orang tua saya. Kadang-kadang kita sama Roh Kudus begitu. Kamu sudah terima Roh Kudus, tapi hanya yang ini aja ya. Yang ini jangan ya, yang ini jangan ya. Yang ini aja Roh Kudus, walau udah ibadah apa. Tapi kalau cita-cita, kalau urusan uang, kalau urusan perpuluhan, kalau urusan ini, urusan bisnis, urusan teman hidup, aku yang pegang. Ya, jangan Roh Kudus ya. Itu nggak begitu. Kalau engkau mau dipenuhi Roh Kudus, serahkan cita-cita, urusan teman hidup, urusan masa depan, orang tua, mau Tuhan mau pilih kemana aku hidup, mau diutus kemana, aku serahkan, aku serahkan, aku serahkan. Aku tidak tahu, aku berserah Tuhan. Itulah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi ada Kristus. Ya. Ada Kristus hidup dalam kita melalui Roh Kudus itu. Kristus hidup dalam kita melalui Roh Kudus. Makanya apa yang dinikmati murid-murid pada zaman Yesus itu, ya, dia bersentuhan, dia melihat Yesus tidur, Yesus bangun, Yesus melakukan mujizat, itu kita alami sama seperti hari ini. Karena Yesus di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Tidak ada bedanya. Sama melalui Roh Kudus kita bergaul dengan Yesus. Kita melihat kemuliaan Allah. Jadi tidak ada bedanya kita dengan pada murid-murid pada zaman Yesus. Sama, tidak terlihat tapi ada di mana-mana. Mau kita di Bandung, di Jakarta, di Medan, di Batam, sama. Oleh karena itu lebih berguna Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada kita. Kalau Yesus saja, Yesus hanya di Yerusalem. Ada pada zaman itu saja. Tapi dengan Roh Kudus, dia zaman demi zaman, dimanapun di seluruh dunia, dimanapun ada kuasa Roh Kudus yang bisa menyertai kita di dalam hati kita, dalam roh kita. Jadi kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau engkau mau dipenuhi Roh Kudus, hidup oleh pimpinan Roh, serahkan. Jangan main di kamar kosmu aja. Serahkan kamar-kamar yang lain. Ya, serahkan. Silakan Roh Kudus memimpin di seluruh bidang. Di bidang-bidang mana? Pekerjaan, di bidang-bidang keluarga, bidang mana? Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, penuhi saya. Arahkan saya, Roh Kudus. Arahkan saya. Mana Tuhan? Kemana Tuhan? Arahkan, bicara Tuhan. Roh Kudus akan bicara. Karena dia berkata apa? Aku akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Aku akan diam dalam kamu. Aku menyertai kamu. Itu peran Roh Kudus dalam kita. Ini yang sering kita salah kurang dalam, kurang mengerti ya. Banyak orang berdoa ya, termasuk pelayan-pelayan Tuhan berdoa, tapi bisa dimut, oke. Jadi menunggu dalam hadirat Tuhan, menunggu itu menyatu dengan firman Allah. Ya, kita bersatu itu lebih dalam lagi dalam menyembah. Mungkin
teman-teman cukup puas ya. Oh, sambil berbahasa roh sembah, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terus kita merenungkan firman. Tapi kalau menunggu itu dengan posisi yang benar-benar intim sekali. Bahkan hening, kamu menangis karena hadiratnya begitu kuat. Kamu bahkan bernafas saya akan susah karena kamu merasakan hadiratnya menyatu dengan kamu, kemuliaannya menyatu dengan kamu. Itu sebuah, kalau bahasa firman Tuhan katakan, diamlah, ketahuilah bahwa akulah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Bahasa aslinya dalam tinggal tenang, in quietness, tinggal diam bersama Tuhan, intim sekali dalam meditasi bersama firman Tuhan. Ya, orang dunia melakukan meditasi mengosongkan diri, tapi firman Tuhan ada meditasi, tapi meditasi yang memasukkan firman, merenungkan firman, menghayati firman. Itu meditasi yang Yesus ajarkan. Ya. Bagaimana Yesus pergi ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, dia pergi ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Itu dia melakukan, dia bersatu dengan Bapaknya. Dia menyembah, seperti tidak ada lagi itu ya, kasih seorang pengantin itu. Tidak ada lagi batasan. Kalau suami istri mengerti sekali, ya. Tidak ada lagi pembatasan. Suami dan istri itu. Ya. Mereka telanjang tapi mereka tidak malu karena sudah suami istri. Ya. Kita dengan Tuhan tuh ketika kita merasakan hadiratnya, hati kita terbuka. Kita mengasihi dia, kasih seorang pengantin kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan, penuhilah aku, tunjukkanlah jalan. Kita menunggu di dalam dipenuhi terus. Inilah disiplin yang harus kita bangun setiap hari. Pelayan-pelayan Tuhan. Ayo terus, bukan hanya puas menyembah. Aku sembah Engkau Tuhan. Masuk lagi lebih dalam, sampai engkau dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan engkau bisa berjam-jam dalam kemuliaan Tuhan. Diam dan engkau menikmati hadir berjam-jam. Itu yang disaksikan para bapak-bapak gereja. Ya, A.W. Tozer, Oswald Chamber, dalam hadirat berjam-jam bersatu dengan Tuhan. Ini intimacy, ini topik yang luar biasa retret hari ini. Intimacy itu memang kerinduan Tuhan, bersatunya engkau dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan melalui rohnya di dalam engkau. Kau meditasi kebenaran firman, ada api yang menyala. Abang rasakan Roh Kudus menjamahmu saat ini. Dan apa yang terjadi ketika engkau menunggu dalam hal itu? Engkau mengakui dosamu, mengakui kelemahanmu, pelanggaranmu, masa lalumu, luka-lukamu, kau mengakui di hadirat Tuhan ketika engkau menunggu itu. Kau meninggalkan Tuhan, aku meninggalkan hal, aku sombong, aku luka dengan dia, dengan perkataannya, Tuhan, aku malas Tuhan, aku ini Tuhan pulihkan, bawa aku semakin dewasa. Dengan demikian engkau menjadi pengantinnya Kristus. Hubungan makin mesra dengan Tuhan. Aku meninggalkan dosa, mengakui, uji aku Tuhan, apa yang aku harus perbaiki itu. Makin hari engkau makin disempurnakan Tuhan. Dan inilah akibatnya kita mendengar suara Tuhan. Ketika kita menguduskan diri, kita bersatu dalam menunggu dalam hadirat Tuhan, kita mendengar suaranya, Ini ya, hidup dipimpin roh. Kita mendengar suara ketika kita terus ya intim dengan Tuhan ya dalam penyembahan, dalam merenungkan firman, ya mengakui dosa-dosa kita, itu terus ya. Intim dengan firman, menyembah, mengakui dosa-dosa kita, intim dengan firman, menyembah, mengakui dosa-dosa kita, intim dengan firman, menyembah, mengakui dosa-dosa kita. Makin lama kita akan dengar roh Tuhan bicara, Roh Kudus bicara. Oi, kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini. Pergi ke sana, doakan dia. Kasih ini, kasih itu. Ayo berpuasa, berdoa, doakan dia. Engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus seperti Paulus ya. Dia mau menginjil. Wah, bagus ya menginjil, tapi dicegah. Jangan ke sana. Belum waktunya di sana. Wah, dia masuk lagi ke daerah lain. Roh Kudus tidak mau menginjil, jangan ke sana. Wah, aku kan mau nginjil Tuhan. Iya, jangan ke sana, belum waktunya. Terus dia tidur
Dia dia menerima penglihatan, malam hari dia menerima penglihatan. Pergi ke Makedonia, ya. Akibatnya apa? Ada tuayan besar di Makedonia. Pelayanan giving adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh pikiran, bukan oleh kemampuan manajemen bisnis, bukan oleh Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus yang kita dengar, Roh Kudus yang bicara di dalam roh kita. Melalui penyembahan intim dengan firman, mengakui dosa-dosa kita, penyembahan intim dengan firman, mengakui dosa kita. Kita terus mendengar suara Tuhan. Ini akan membuat kita makin lama menjadi pengantin-pengantinnya Kristus, ya. Luar biasa. Ya. Hidup oleh roh juga hidup dipimpin oleh iman. Ini kisah waktu Abang 2014, ya. Ada 3 tahun seorang ibu yang tidak bisa berjalan, ya. Ini berjalan, ya, ketika didoakan, ya. Jadi mujizat itu nyata, ya. Tidak, Alkitab itu bukan dongeng, bukan masa lalu, ya, tidak. Ya. Alkitab itu nyata, ya. Semua yang ditulis itu benar, kebenaran, ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, ya. Oke. Hidup dengan iman, hidup oleh roh. Jadi ketika Roh Kudus bicara, percaya, melangkah, dan terjadilah mujizat, ya. Ini Abang pernah ke India, ya, ke desa-desa di India, ya, ada dukun India ini Abang doakan, ya. Di pertama kalinya melayani open air, ya, di lapangan, ya, bukan di gedung, ya, di lapangan, ya. Di sini ada lapangan, ya, melayani di lapangan, ya. Mereka Indonesia aja belum berani, ya, Bang, melayani di lapangan, tapi di India mereka boleh melayani di lapangan, ya, mendoakan orang-orang di lapangan juga. Ya. Bisa nggak ke bangsa-bangsa? Oh, bisa. Melalui Roh Kudusnya kita bisa. Karena Roh Kudusnya kita bisa. Ya, bukan mustahil lagi, ya. Ini sudah menjadi kenyataan, ya. Bahkan akan lebih lagi di tahun-tahun ke depan, ya. Roh Kudus akan menjamah kita. Ya. Ini juga Abang di Vietnam waktu itu, ya. Di Vietnam melayani di kampus-kampus, ada 5 kampus kita layani di Vietnam, ya. Masuk ke rumah-rumah melakukan ibadah rumah, ya. Masuk ke gereja-gereja memberitakan amanat agungnya, ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, ya. Abang, waktunya sudah selesai. Apakah engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Roh Kudus ada saat ini. Kau sudah menerima. Dan saatnya dia akan memenuhi engkau, kalau engkau belum terima dia, belum lahir baru, ini saatnya engkau terima dia. Ya. Jadi saya akan stop screen-nya. Saya akan mau lihat adik-adik semua. Apakah engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Ini waktunya kita mengalami kuasa Roh Kudus, ya. Setiap dari kita yang hadir mendengarkan ini, ada kuasa Roh Allah yang sedang bekerja melalui pemberitaan firman saat ini. Roh Kudus menginsapkan, menyatakan kebenaran isi hatinya saat ini. Kalau engkau mau menerima Roh Kudus, lahir baru, engkau belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau belum percaya sepenuhnya menyerahkan dirimu kepada Tuhan, ini saatnya engkau menerima Roh Kudus. Engkau menerima dia, keselamatan itu di dalam Roh Kudusnya. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau bisa angkat tanganmu, ya. Engkau yang sudah buka video, biarkan hamba-hamba Tuhan termasuk saya bisa melihat. Kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, engkau bisa angkat tangan, tidak usah malu, ya. Ya. Saat ini saya undang semuanya, tundukkan kepala, tutup mata semuanya. Tundukkan kepala, tutup mata. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas oleh Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan, saya bertanya dan mau melayanimu sebagai hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau engkau rindu lahir baru, menerima Yesus, menerima pengorbanannya, darahnya, pengorbanannya membasuh dosa-dosamu,
engkau belum menerimanya, belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kalau engkau baru pertama kali mendengar ada pengampunan melalui pengorbanan Yesus, dan itu pengorbanan yang kekal, sekali untuk selamanya engkau menjadi anak kerajaan, anak Bapa di surga. Kalau engkau mau menerimanya, engkau akan menerima Roh Kudus. Kalau engkau mau menerimanya, engkau akan menerima Roh Kudus. Engkau yang mau, engkau angkat tangan, atau engkau angkat tangan supaya hamba-hamba Tuhan melihat dan mendoakanmu. Kau bisa angkat tangan saja. Kalau engkau mau menerima, Roh Kudus memenuhi engkau. Kalau engkau mau dipenuhi Roh Kudus saat ini, kau mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, engkau membawa engkau bersaksi, membawa engkau diperlengkapi dalam pelayanan, menerima karunia-karunia Roh, mengaktifkan buah-buah Roh di dalam engkau. Kalau engkau mau dipenuhi oleh Roh Kudus saat ini, mau dipenuhi, mau menerima 9 peran Roh Kudus, dia akan menyatakan kebenaran, memimpin kamu dalam segala kebenaran, mengingatkan kamu akan perkataan-perkataan Yesus, memuliakan Yesus. Engkau diperlengkapi dalam pelayanan, dia akan diam di dalam engkau. Engkau akan menerima peran-peran Roh Kudus dalam engkau. Engkau bisa angkat tangan di tempatmu saat ini. Kau bisa angkat tangan di tempatmu saat ini. Tidak usah malu. Tidak usah malu. Tidak usah malu. Oke. Oke. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Oke, saat ini saya serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Mari kita berdoa semua. Mari kita berdoa, kita dukung setiap orang, setiap hati yang terbuka hatinya bagi kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini dengan kuasa Roh Kudus di tempat Maha Tinggi. Saat ini curahkan Tuhan pengurapan kuasa-Mu, orang yang lahir baru saat ini. Tuhan, biarlah Engkau melahirkan baru saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, jamah setiap hati, berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka menjadi anak-anak kerajaan saat ini. Mereka dilahirkan kembali saat ini dengan kuasa Roh Kudus. Mereka diinsafkan dengan Roh Kudus akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah Tuhan setiap hati. Jamah, pulihkan, lepaskan. Segala ikatan terlepas saat ini dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Saat ini kuasa Roh Kudus turun atasnya. Curahkan Tuhan. Harabasa, curahkan Tuhan dalam nama Yesus. Curahkan Tuhan kuasa Roh Kudus penuh atas setiap hati. Buka hatimu. Buka hatimu dalam nama Yesus. Terima saat ini kuasa Roh Kudus penuh atas setiap hati. Penuh, terima dengan bahasa-bahasa baru saat ini. Di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerja di setiap orang. Salah barana. Oh, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus pun tidak terbatas Tuhan. Oh, berita kebenaran sudah diberitakan Tuhan. Meteraikan dengan tanda-tanda ajaib-Mu Tuhan. Oh, meteraikan Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan. Meteraikan dengan tanda-tanda ajaib-Mu Bapa Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus saat ini. Buka hatimu dan percaya engkau menerima penuh atasmu, penuh dalam rohmu saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa di surga, penuh atas setiap orang saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak usah takut, tidak usah takut kalau engkau dijamah, kau bergetar, tidak usah takut. Tidak usah takut, tidak usah takut. Terus, penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penuh dalammu, penuh ada api Tuhan turun atasmu. Api Roh Kudus, api Roh Kudus, api Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jamah setiap orang Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji-pujian bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji-pujian Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami muliakan Engkau Roh Kudus, kami muliakan. Bahwa kami dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu terus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Karunia-karunia Roh bekerja saat ini. Karunia-karunia Roh bekerja dalam nama Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Buah-buah Roh terus bekerja Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Bahasa-bahasa yang baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin.